Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi creating function. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama mendeskripsikan kegunaan function, yang kedua membuat store function, yang ketiga memanggil function, yang keempat menghapus sebuah function, dan yang kelima adalah membedakan antara prosedur dan function. Selanjutnya adalah sekilas tentang fungsi atau function. Function adalah nama blok PL/SQL yang mengembalikan sebuah nilai. Function dapat disimpan di dalam database seperti objek skema untuk mengulangi eksekusi. Dan function dipanggil seperti bagian dari sebuah ekspresi. Berikut adalah sintak untuk membuat fungsi. Create or replace function, function name, parameter 1, model 1, data type 1, parameter 2, model 2, data type 2, until parameter n, model n, data type n, return data type is as PL/SQL block. PL/SQL block harus mempunyai paling sedikit satu perintah return. Berikut adalah diagram untuk membuat fungsi. Terdapat sebuah editor, yaitu untuk kode untuk meng-create function. Contoh adalah file.sql, lalu isql plus load and execute file.sql, lalu pada Oracle source code dikompil menjadi pcode, lalu function terbentuk atau function create, lalu invoke. Selanjutnya adalah membuat fungsi dengan menggunakan isql plus. Caranya adalah masukkan perintah create function pada editor dan simpan sebagai file SQL. Lalu jalankan file script dari source code dan compile fungsinya, lalu gunakan user error untuk melihat kumpulan error, dan ketika berhasil dikompil, panggil fungsinya. Selanjutnya ini adalah contoh untuk membuat fungsi dengan menggunakan isql plus. Ini adalah namanya getSalary.sql. Sintaknya adalah create or replace function getSal PID in employees.employeeID type return number is vSalary employees.salary type sama dengan 0, begin select salary into vSalary from employees where employee ID sama dengan PID, return vSalary and getSal, lalu slash untuk menjalankannya. Selanjutnya adalah mengeksekusi fungsi. Caranya adalah panggil fungsi sebagai bagian dari ekspresi PL/SQL, lalu buat variabel untuk menyimpan nilai kembali, lalu eksekusi fungsi tersebut. Variabel akan dikumpulkan oleh nilai kembali melalui perintah return. Selanjutnya ini adalah contoh untuk mengeksekusi fungsi. Dapat dilihat pada gambar. Download dan jalankan file getSalary.sql untuk membuat fungsi. Ini adalah hasilnya, gSalary sama dengan 2.800. Jadi dipanggil, yang PID-nya adalah 117, lalu di return vSalary. Dan ditampilkan pada gSalary. Dan hasilnya adalah 2.800. Selanjutnya adalah manfaat dari user-defined function dalam ekspresi SQL. Memperpanjang SQL di mana aktivitas terlalu kompleks, terlalu aneh, atau tidak tersedia dengan SQL. Dapat menambah efisiensi ketika digunakan dalam klausa where untuk memfilter data seperti menentang untuk memfilter data di dalam aplikasi. Dan dapat memanipulasi karakter string. Ini adalah contoh membuat fungsi pada ekspresi SQL. Create or replace function text pValue in number, return number is begin return pValue times 0,08 and text, lalu slash select employee ID, last name, salary, text salary from employees where department ID is 100. Setelah dijalankan, maka hasilnya adalah berikut ini. Terdapat sebuah tabel dengan 4 kolom, yaitu employee ID, last name, dan salary, lalu text salary.
Nah, ini adalah hasilnya. Ketika salary dikalikan oleh 0,08, nah itu adalah hasilnya. Dengan employee ID yang ID-nya 108, namanya Greenberg, yang gajinya 12.000 dan pajaknya adalah 960. Dan berikut sampai akhir, yaitu employee ID yang ID-nya 113, namanya Pop, lalu gajinya adalah 6.900 dan pajaknya adalah 552. Selanjutnya adalah batasan pemanggilan fungsi dari ekspresi SQL. Untuk bisa memanggil fungsi dari ekspresi SQL, user harus membuat sebuah fungsi untuk penyimpanan, hanya menerima in parameter, menerima semua tipe data SQL yang valid, bukan tipe data PL/SQL yang spesifik sebagai parameter. Tipe data yang di-return merupakan sintak dari SQL yang valid, bukan merupakan tipe data PL/SQL yang spesifik. Fungsi dipanggil dari ekspresi SQL yang tidak mengandung DML statement. Fungsi dipanggil dari update atau delete statement pada sebuah tabel yang tidak mengandung statement DML pada tabel yang sama. Fungsi dipanggil dari update atau delete statement pada sebuah tabel yang tidak mengandung query pada tabel yang sama. Lalu pemanggilan subprogram yang sebelumnya sudah dibatasi tidak diizinkan dalam sebuah fungsi. Berikut adalah contoh batasan pemanggilan fungsi dari ekspresi SQL. Create or replace function DML call SQL, pcell number, return number is, begin, insert into employees, yaitu employee ID, last name, email, hire date, job ID, dan salary. Values-nya adalah 1, lalu last name-nya employee 1, emailnya adalah emp1company.com, lalu hire date-nya adalah sysdate, job ID-nya adalah saman, lalu salary-nya adalah 1000, return pcell plus 100, and lalu slash. Lalu setelah fungsi terbentuk, update employees set salary sama dengan DML call SQL 2000, where employee ID sama dengan 170. Terdapat pesan error, yaitu tabel PL SQL employee is mutating, trigger or function may not see it at PL SQL DML call SQL line 4. Jadi di sini adalah terdapat sebuah pesan error pada fungsi tersebut. Selanjutnya adalah menghapus fungsi. Menghapus fungsi penyimpanan. Sintaksnya adalah drop function, function name. Contohnya adalah drop function getCell. Semua pemberian hak pada fungsi dicabut kembali ketika fungsi dihapus. Sintak create or replace sama dengan menghapus atau membuat kembali fungsi. Pemberian hak pada fungsi ini sama dengan ketika sintak ini digunakan. Selanjutnya adalah prosedur atau fungsi. Ini adalah perbedaan dari prosedur dan fungsi. Pada prosedur, yaitu in parameter, out parameter, dan in out parameter. Sintaknya adalah declare, begin, exception, end. Lalu pada function, yaitu menggunakan in parameter saja. Lalu sintaknya adalah declare, begin, exception, lalu end. Sintaknya sama, tapi parameter yang digunakan berbeda, yaitu untuk prosedur yaitu terdapat in, out, dan in out, sedangkan untuk function terdapat in saja. Lalu perbandingan prosedur dan fungsi. Untuk prosedur yaitu mengeksekusi statement dari PL/SQL. Tidak boleh ada return clause pada header, boleh tidak ada satu atau banyak value, boleh deklarasi return statement. Untuk fungsi yaitu meminta agar menjadi bagian dari sebuah ekspresi. Harus ada return clause di bagian header, harus mengembalikan suatu value, dan harus terdiri paling tidak satu return statement. Selanjutnya adalah keuntungan membuat penyimpanan prosedur dan fungsi. Keuntungannya adalah yang pertama, meningkatkan kinerja. Yang kedua, mudah dalam maintenance atau perbaikan. Yang ketiga adalah meningkatkan keamanan dan integritas data. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kejelasan kode. Kesimpulan, pada pertemuan ini, Anda diharuskan sudah belajar tentang fungsi dari PL/SQL block yang mempunyai return value. Fungsi dibuat dengan menggunakan create syntax.
Fungsi seharusnya merupakan bagian dari sebuah ekspresi. Fungsi disimpan di database yang bisa dipanggil dengan menggunakan perintah SQL statement. Fungsi bisa dihapus dari database dengan menggunakan perintah drop syntax. Dan pada umumnya, Anda menggunakan prosedur untuk menampilkan sebuah aksi dan menggunakan fungsi untuk menghitung sebuah value. Dan selanjutnya adalah gambaran praktikum pada materi ini. Pada materi ini terdiri dari beberapa topik, yaitu membuat lokasi penyimpanan fungsi, untuk mengquery tabel di database dan mengquery return value yang lebih spesifik, agar bisa digunakan pada SQL statement untuk memasukkan baris baru dengan parameter tertentu ke dalam tabel di database, digunakan sebagai default dari sebuah parameter. Membuat fungsi penyimpanan dari SQL statement, membuat fungsi penyimpanan dari penyimpanan yang ada pada suatu prosedur. Selanjutnya adalah latihan soal. Latihan soal yang pertama adalah buat fungsi fn monhire untuk mendapatkan informasi mengenai bulan mulai bekerja karyawan, dengan catatan bahwa hanya Januari saja yang ditampilkan. Selain itu, beri informasi bukan Januari. Kemudian, tampilkan dalam query select untuk menampilkan semua data kode karyawan, nama, hire date, dan monhire dari tabel employees. Gambar di berikut adalah contoh tabel outputnya. Employee ID, last name, hire date, dan monhire. Itu adalah tabel yang diinginkan untuk dihasilkan, dan berikut adalah jawabannya. Ini adalah jawabannya. Sintaknya adalah create or replace function monhire pdate in date return varchar 2 is vjan varchar 2 panjangnya 25 begin if pdate like jan then vjan sama dengan Januari, else vjan sama dengan bukan Januari, and if return vjan and monhire lalu backslash. Lalu untuk menjalankannya, untuk mengecek, yaitu gunakan perintah select mno iname hire date monhire hire date from employee. Itu adalah sintak untuk jawaban nomor pertama. Selanjutnya yang kedua. Latihan soal yang kedua adalah buat fungsi fninfo yang akan menampilkan informasi persentase kenaikan gaji lama dan gaji baru. Fungsi memiliki satu parameter untuk menampung kode karyawan. Syarat kenaikannya adalah untuk kode departemen 10, 50, dan 110 diberikan kenaikan 5%. Untuk kode departemen 60 diberikan kenaikan 10%. Untuk kode departemen 20 dan 60 diberikan kenaikan 15%. Dan untuk kode departemen lainnya tidak diberikan kenaikan. Kemudian tampilkan dalam query select untuk menampilkan semua data kode karyawan, nama, dan info dari tabel employees. Contoh output tabel yang diinginkan adalah seperti gambar di bawah ini. Ini adalah contohnya. Selanjutnya, ini merupakan jawaban dari pertanyaan sebelumnya, yaitu pertanyaan 2. Jawabannya adalah create or replace function fninfo id employees.employee id type return varchar 2 is vdep code employees.department id type vcell employees.salary type vinfo varchar 2 100 begin select department id salary into vdep code vcell from employees where employee id sama dengan id. If vdep code in 10, 50, dan 110, then vinfo kenaikan 5% gaji awal or to char vcell gaji sekarang to char vcell plus vcell kali 0,05, else if v department code sama dengan 60, then vinfo kenaikan 10% gaji awal to char vcell gaji sekarang to char vcell plus vcell kali 0,1, else if v dep code sama dengan 20, then vinfo kenaikan 15% gaji awal to char vcell gaji sekarang to char vcell plus vcell kali 0,15, else vinfo tidak ada kenaikan gaji, and if return vinfo and fninfo lalu slash untuk menjalankannya. Berikut adalah jawaban untuk pertanyaan latihan soal nomor 2. Sekian penjelasan saya tentang materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.